السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita sampai hadis 60 atau hadis pertama dari bab al-muraqabah, merasa diri selalu diawasi oleh Allah. Orang yang bisa berperasaan seperti ini luar biasa. Dalam segala hal dia merasa terus diawasi, dilihat oleh Allah. Ini kadang yang sering kita lupa. Maka kita soleh, kita baik, kita sopan ketika bersama manusia, ketika sendirian lain hal, karena tidak merasa terus diawasi oleh Allah. Berbeda dengan orang-orang yang terus merasa diawasi oleh Allah. Mau rame-rame, mau bertiga, berdua, sendirian, sama saja. Nah, Allah terus mengawasi. Ya, hadis pertama, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin, pada satu hari, ittala'a alaina rajulun shadidu bayadi thiyab, tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih bersih, rapi. Syadidu sawadi sya'ab, rambutnya sangat hitam. La yura alaihi asarus safar, tidak nampak pada dirinya bekas safar, perjalanan jauh. Hari itu setelah safar tentu berdebu, kusut, acak-acakan. Rambutnya, pakaiannya, ini tidak. Pakaiannya putih, bersih, rapi. Rambutnya tersisir rapi, hitam. Tapi wala ya'rifuhu minna ahad, tidak ada satupun dari kami yang kenal siapa dia. Kalau dia tidak habis melakukan safar, berarti kan dia penduduk Madinah, atau mungkin sudah sebulan atau setengah bulan di Madinah. Tentu di antara kami ada yang kenal. Ini nggak ada yang kenal. Berarti ini baru datang dari jauh. Tapi anehnya tadi tidak ada tanda-tanda melakukan safar. Tidak kusut, tidak kumar, tidak acak-acakan. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Lebih aneh lagi, laki-laki ini langsung duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam posisi iftirash. Sepertinya Rasulullah juga iftirash. Kenapa? Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi.
karena dia menempelkan kedua lututnya ke lututnya. Bahasa Arabnya begini, bahasa Arab itu begini. Jadi pembaca disuruh pikir, beda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu pembaca disuruh enaknya. Maka ini kalau diterjemahkan apa adanya menjadi terjemahan yang tidak baik dalam bahasa Indonesia. Ya. Dia menempelkan kedua lututnya ke kedua lututnya. Tentu lutut yang pertama dengan lutut yang berbeda, yang kedua berbeda. Maka kalau mau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia baik dan benar, tentu laki-laki tersebut menempelkan kedua lututnya ke lutut Rasulullah. Cuman di sini dua-duanya pakai domir hi, pakai kata gantinya, domir mutasil hi, ya. Bukan huwa tentunya. Itu bisa bayangkan ya, duduk iftiras menempelkan kedua dengkulnya. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, lalu dia meletakkan kedua telapak kakinya di atas kedua pahanya. Hanya yang kedua ini berselisih para ulama, dia sendiri atau Nabi. Ya, kalau dia sendiri ya begitu, antum tahu. Kalau di atas paha Nabi ya berarti begitu. Ya. Yang rajih wallahu a'lam paha dia sendiri, bukan paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini aneh. Waqala, lalu dia mengatakan ya Muhammad. Ini lebih aneh lagi. Ya Muhammad, aneh. Kenapa? Karena tidak ada satupun sahabat harus ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Minimal kunyah beliau, ya Abul Qasim. Gitu. Ya Muhammad tidak boleh, haram. Yes. Nah, aneh orang ini, berani-beraninya memanggil ya Muhammad. Udah berapa keanehan itu? Ya. Akhbirni anil Islam, sampaikan kepadaku Islam itu apa? Dijawab oleh Nabi alaihi salatu wassalam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salat wa tu'ti az-zakat wa tasuma Ramadan wa tahujja al-baita in istata'ta ilaihi sabila. Dijawab dengan rukun Islam. Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sembahan kecuali Allah, Muhammad utusan Allah, salat, zakat, puasa Ramadan, haji, jika engkau mampu. Ya, dijawab dengan rukun Islam. Ya. Maka setelah Nabi menjawab ini, laki-laki itu mengatakan, sodaqta, engkau benar. Nah, ini aneh lagi. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami merasa heran, kami merasa aneh terhadap laki-laki itu. Dia sendiri yang bertanya, dia sendiri yang membenarkan. Berarti apa istilahnya? Ngetes, ya. Apakah Jibril betul-betul ingin ngetes? Tentu tidak. Ya. Maksud laki-laki ini
adalah supaya orang lain dengar. Nanti akan dibahas oleh beliau di bawah ini. Artinya begini, misalnya antum taklim seperti ini, antum sudah tahu hukum haramnya makan minum pakai tangan kiri misalnya. Antum pura-pura nanya, supaya yang lain ikut tahu. Antum tahu bahwa jamaah jarang yang tahu kalau makan minum pakai tangan kiri haram. Antum pura-pura nanya supaya yang lain menjadi tahu. Ini sunnah, ini ya. Daripada antum memberitahukan langsung, kalau kan belum tentu jamaah sikoh sama antum. Karena dakwah itu, menyampaikan ilmu itu butuh kesikohan. Kalau nggak sikoh, ya coba aja. Tentu antum nggak mau. Butuh kesikohan. Fa'akhbirni 'anil iman. Ceritakan kepadaku apa itu iman. Iman itu apa? Dijawab oleh Nabi alaihi salatu wassalam, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rukun iman. Kalau tadi rukun Islam, ini rukun iman. Apa? Beriman, percaya dan adanya Allah, malaikat, kitab, rasul-rasul, hari kiamat, dan takdir. Takdir ada berapa? Takdir ada berapa? Ada dua, khairihi wa syarrihi. Takdir baik dan takdir buruk. Setiap hari kita menemukan dua takdir itu, ya. Setiap hari tiba-tiba kita dapat hadiah, takdir baik. Tiba-tiba kita dapat musibah, itu takdir buruk. Setiap hari begitu. Kalau nggak baik buruk, kalau nggak buruk baik. Jadi setiap hari kita membuka catatan lembaran-lembaran takdir yang sudah Allah tulis di Lauh Mahfuz. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sudah ada catatan kita. Hari ini saya kepleset, hari ini saya jatuh, hari ini saya celaka, hari ini saya dapat hadiah. Itu catatan di Lauh Mahfuz. Kita buka catatan itu setiap hari. Qala sadaqta. Diulang lagi setelah Nabi menjawab dengan rukun iman tadi, laki-laki ini mengatakan, sadaqta, engkau benar ya Muhammad. Fa akhbirni 'anil ihsan. Sekarang ceritakan kepadaku apa itu ihsan. Diawali dari apa tadi? Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Berarti ihsan ini yang tertinggi. Orang yang sudah ihsan pasti sudah iman, sudah Islam. Orang yang sudah iman pasti sudah Islam, belum tentu ihsan. Orang yang Islam belum tentu iman, belum tentu ihsan. Ada orang yang masuk Islam tapi belum beriman? Ada? Ada. Orang-orang Arab Badui, qalu amanna, ya, datang di hadapan Nabi dengan mengatakan, ya Rasulullah, kami beriman. Ya. Kata Nabi, wa qulu aslamna. Ya. Jangan ucapkan kami telah beriman, ucapkan saja kami telah masuk Islam.
karena belum tentu iman. Kalau Islam sudah jelas, syahadat sudah baca, sholat sudah, puasa sudah, zakat, haji. Bagaimana iman? Belum tentu. Islam kelihatan apa tidak? Islam kelihatan? Kelihatan. Iman kelihatan? Iman tidak kelihatan. Bisa saja saudara-saudara kita yang ketemu kita di masjid sholat berjamaah, tapi dalam hatinya meyakini siksa kubur itu nggak ada, takdir itu bukan ciptaan Allah. Dia yakin dalam hati, kan kita nggak tahu. Dia meyakini takdir itu nggak ada, takdir itu bukan ciptaan Allah, bukan tulisan Allah, ciptaan kita sendiri. Akan tidak beriman dia. Tahukah kita? Tidak tahu. Kan di hati keimanan itu. Kalau Islam kan tahu. Salat kelihatan, puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Nah, apa itu ihsan? Ini yang tertinggi dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau sedang melihat Allah. Seolah-olah ya, ka'annaka. Melihat beneran tidak mungkin. Seolah-olah ka'annaka. Fa illam takun tarah, kalau engkau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yara, maka yakinlah bahwa Allah melihat engkau. Apa ini? Apa ini? Dengan judul tadi muraqabah. Apa ini? Ini syahidnya. Jadi hadis sepanjang ini yang mau diambil oleh Imam Nawawi apa? Fa illam takun tara fa innahu yara. Itu yang ingin diambil oleh Imam Nawawi dari bab al-muraqabah. Syahid, istilahnya syahid. Engkau menyembah Allah, ihsan adalah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau tidak bisa, maka yakinlah bahwa Allah melihat engkau. Ya. Ini yang tertinggi. Karena ini yang tertinggi, maka ihsan tidak wajib. Islam wajib, iman wajib, ihsan tidak. Kalau ihsan wajib, barangkali setiap hari kita berdosa. Barangkali setiap hari kita berdosa. Ya, mungkin tidak sah salat kita kalau ihsan itu wajib. Berapa kali kita beribadah kepada Allah, menyembah Allah, tapi kita tidak sanggup merasa seolah-olah melihat Allah. Bahkan yang di bawahnya apa? Merasa sedang diawasi oleh Allah, kadang kita luput. Ya. Nah, inilah Allah Al-Hakim, bijaksana. Karena berat, maka tidak wajib. Ya. Tapi ini tinggi, dan kita tidak boleh putus asa bahwa kita bisa ihsan, insya Allah. Fa akhbirni anis sa'ah, ceritakan kepadaku kapan hari kiamat itu, kapan datangnya sa'ah hari kiamat itu. Dijawab oleh Nabi alaihi salatu wassalam, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tentang kapan hari kiamat tidak lebih tahu dari yang bertanya. Artinya Rasul yakin siapapun dia, pasti dia nggak tahu, sama dengan aku. Tahun berapa, bulan apa, tanggal berapa, Rasul cuma dikasih tahu oleh Allah apanya? Harinya. Cuma harinya, hari Jumat. Adapun tanggalnya, bulannya, tahunnya,
tentu tidak ada yang tahu, karena Rasul aja nggak tahu, bahkan Jibril nggak tahu, seluruh malaikat tidak ada yang tahu, hanya Allah satu-satunya yang tahu. Tapi hari kiamat ada tanda, ada tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Apa? Banyak. Ini salah satunya. Yang antum ingat yang besar, ini enggak, ini bukan yang besar, ini yang kecil. Yang besar apa? Masih ingat? Matahari. Matahari terbit dari barat. Apalagi? Ya, turunnya Nabi Isa. Apalagi? Bertemu dengan Imam Mahdi. Ya kan? Apalagi? Muncul Dajjal dulu ya. Kemudian Ya'juj Ma'juj. Kemudian Dabbatul Ard, binatang melata yang muncul dari dalam bumi dan dia bisa berbicara. Ya. Itu tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil banyak sekali. Ya. Sedang kita saksikan. Sudah kita saksikan. Apa? Ya, banyaknya kemaksiatan, banyaknya bid'ah, orang memberi salam hanya kepada yang dikenal. Jadi walaupun tatapan muka di depan masjid, kalau nggak kenal nggak ada salam. Itu ciri-ciri dekatnya hari kiamat. Padahal Nabi mengajarkan afsus salam ila man arafta wa man lam ta'rif. Sebarkan salam kepada orang-orang yang engkau kenal dan kepada orang-orang yang tidak engkau kenal. Jadi kenal tak kenal salam. Apalagi kita di Jakarta ini mayoritas muslim, satpam, tukang parkir, insya Allah semuanya muslim. Kita berikan salam. Ya, kecuali kita di Eropa misalnya, di Cina misalnya, ini kan negerinya kaum muslimin. Indonesia itu negara Islam, negaranya kaum muslim, bukan negara kafir. Karena negara itu cuma dua, kalau bukan negara Islam, ya negara kafir. Ketika mayoritas rakyatnya muslim, ya negara Islam. Ketika mayoritas rakyatnya kafir, ya negara kafir. Adapun hukum tidak. Hukum tidak. Walaupun rajam tidak ada, cambuk tidak ada, qisas tidak ada, tapi mayoritas rakyat muslim, maka itulah negara Islam. Kita boleh hidup di situ. Nah, sebaliknya, mungkinkah Jepang misalnya menerapkan potong tangan karena saking banyaknya pencuri? Mungkin. Mungkinkah Jepang menerapkan hukum kisos karena saking banyaknya pembunuhan? Mungkin. Cambuk misalnya, rejam, kan enggak mustahil. Nah, ketika Jepang itu menerapkan cambuk, rejam, potong tangan, apakah Jepang menjadi negara Islam? Tidak. Tetap negara kafir karena mayoritas rakyatnya kafir. Jadi muslim, Islam dan kafir sebuah negara ditentukan oleh mayoritas rakyatnya. Dengan demikian, kita tidak boleh sengaja tinggal mukim di Jepang, kecuali ada beberapa alasan, 3 atau 4 alasan. Tanpa alasan tidak boleh. Inni bari'un minal muslim ya'ishu bainal kafirin. Aku berlepas diri dari seorang muslim yang hidup di tengah-tengah negara kafir. Rasul berlepas diri. Nah, ini termasuk tanda-tanda kecil. Ya. Fa'akhbirni an amaratiha. Ya Muhammad, sebutkan ciri-ciri dekatnya hari kiamat.
Dijawab oleh Nabi alaihi salatu wassalam, antalidal amatu rabbataha. Banyaknya budak-budak perempuan yang melahirkan tuannya. Kenapa budak-budak melahirkan tuannya? Karena budak-budak ini dimiliki oleh kaum muslimin. Jadi kita yakin dengan hadis ini dan hadis-hadis lain bahwa entah tahun berapa nanti akan muncul lagi perbudakan. Sekarang kan sedang tidak ada. Secara formal kan sekarang sedang tidak ada. Secara formal ya. Secara tidak formal saya kira ada. Bahkan lebih buruk dari budak. Dalam Islam menyakiti budak haram. Nabi marah ketika Muawiyah bin Hakam As-Sulami menampar budak perempuannya. Ada dosa haram. Menyakiti. Hari ini luar biasa. Lebih dari menyakiti. Disiksa. Secara tidak formal, banyak hari ini orang memperbudak orang lain. Secara formal tidak ada. Nanti entah tahun berapa akan muncul secara formal bahwa akan ada budak-budak. Menurut apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang menjadi budak adalah orang-orang kafir walaupun akhirnya masuk Islam. Yang memperbudak, yang menjadi tuan adalah kaum muslimin. Nah, budak perempuan boleh dijima oleh tuannya laki-laki. Itu alam apa yang terdapat di awal-awal surat An-Nur tidak mansukh, tidak batal. Surat Al-Mu'minun ya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Bahwa seorang laki-laki muslim tidak boleh melampiaskan nafsu birahi, tidak boleh. Kita semua laki-laki muslim tidak boleh melampiaskan nafsu birahi. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Kecuali dua. Satu, kepada istri. Yang kedua, budak perempuan. Berarti menjima, melampiaskan syahwat birahi kepada budak perempuan boleh. Nah, setelah dijima, hamil. Setelah hamil, melahirkan. Anaknya, antum tahu, anak itu ikut ibunya apa ikut ayahnya? Anak itu dinasabkan ke ibunya apakah ayahnya? Ayah, bukan ibu ya. Ibu Jawa, ayah Arab, maka anaknya pasti Arab. Nggak boleh disebut Jawa karena nasab itu ke ayah. Walaupun pesek misalnya, nggak bisa bahasa Arab misalnya, rambutnya keriting misalnya, tetap aja Arab. Karena ikut ayahnya, tidak dinasabkan ke ibunya. Nah, anak yang lahir dari perjimaan antara tuan dengan budaknya yang perempuan tadi dinasabkan ke ayahnya. Ayahnya merdeka apa budak? Ayahnya merdeka, maka anaknya pasti merdeka, tuan. Sementara ibunya masih budak. Ya kan? Nah, itulah yang dimaksud oleh Nabi, antalidal amatu rabbataha. Adanya budak-budak perempuan yang melahirkan tuannya. Anaknya merdeka, ibunya masih budak. Ya. Cuma wanita yang melahirkan anak
hasil dari tuannya, maka wanita ini naik pangkatnya. Apa? Pernah dengar? Ummul walad. Ummu itu ibu, walad itu anak. Budak yang melahirkan anak hasil jima dengan tuannya, dia disebut ummul walad. Ummul walad ini otomatis pasti merdeka. Kalau apa? Kalau tuannya yang menjima dia itu, bukan suaminya ya, meninggal. Kalau tuannya meninggal, otomatis ummul walad ini merdeka. Saya kira tidak ada agama atau apapun yang memiliki aturan seperti ini, serinci ini, setafsir ini, kecuali Islam. Dan begitulah Islam, kaya raya dengan peraturan. Bersin aja ada aturannya. Baca apa, nanti yang dengar baca apa, mendoakan. Nanti yang bersin mendoakan lagi ya. Agama lain tidak ada. Agama lain miskin sekali peraturan, miskin sekali hukum waris. Saya kira nggak ada. Antum boleh tanyakan para pendeta, pastor, biksu, apalagi Hindu, Buddha, tokoh-tokohnya tentang hukum waris, hukum dagang, undang-undang pilot, hajru kan? Undang-undang pilot itu kan hajru. Undang-undang kepilotan kan sudah dilaksanakan di dunia ini. Siapa yang mengawali? Nabi SAW. Beliau melarang, beliau dan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, penguasa, melarang seseorang membelanjakan hartanya. Kenapa? Karena hutang dia jauh lebih besar dari hartanya. Misal saya punya harta 100 juta, utang saya 500 juta, maka saya dipantau oleh negara ya, beli ini, beli itu, nggak boleh dipantau. Itu siapa yang pertama kali mengajarkan? Nabi SAW. Islam. Nah, baru dijalankan kira-kira mungkin 100 tahun belakangan ini undang-undang kepilotan. Ada perusahaan dipantau oleh negara, tidak boleh beli ini, beli itu. Kenapa? Karena utang perusahaan ini jauh lebih besar dari asetnya, kekayaannya, dan seterusnya dan seterusnya ya. Maka sebetulnya kalau kaum muslimin mau belajar tentang bisnis, tentang dagang, tentang kedokteran, tentang hukum ini, hukum itu dari Al-Quran dan Sunnah, sudah cukup. Luar biasa, banyak sekali. Jadi salah satunya ummul walad otomatis akan merdeka kalau tuannya meninggal. Wa antara al-hufata al-urata al-'alata ri'a asy-sya' yatatawaluna fil bunyan. Dan adanya penggembala kambing, tidak pakai sendal, tidak pakai baju, telanjang dada ya. Penggembala kambing, bocah angon kan seperti itu ya, sendal nggak pakai, baju nggak pakai, cuman pakai celana pendek, namanya bocah angon. Pakaiannya seperti itu. Tapi ia tatawaluna fil bunyan. Begitu dilihat rumahnya luar biasa, megah, bagus, bertingkah. Rupanya yang kedua ini sudah kita saksikan.
pengemis, compang-camping. Begitu dilihat rumahnya megah, mewah, bertingkat, lantai 2, lantai 3. Sudah terjadi rupanya. Berarti sudah dekat dari kiamat. Gitu ya. Summan talaqa, kemudian laki-laki ini pergi, hilang, pergi dan hilang. Ya, bukan naik kuda kemudian semakin menjauh, enggak, tiba-tiba hilang, seolah ditelan bumi. Falabistu maliyan, kemudian beberapa saat, beberapa ulama menyebut sekitar 3 hari. 3 hari dari peristiwa itu, menempelkan dengkulnya ke dengkul Nabi itu, bertanya tentang banyak hal kepada Nabi itu, dan aneh. Baru Nabi bertanya kepada Umar, ya Umar, atadri man as-sa'il? Wahai Umar, tahukah engkau siapa laki-laki yang datang kepadaku 3 hari yang lalu? Kira-kira? Umar menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ucapan ini boleh ketika Rasulullah masih hidup. Ucapan ini boleh ketika ditanya tentang agama. Dan ucapan ini tidak boleh ketika Rasulullah sudah wafat dan kita ditanya tentang sesuatu yang bukan agama. Ya. Dek, ayahmu nanti pulang hari apa? Oh, nggak tahu saya. Allah wa rasuluhu a'lam. Boleh? Boleh? Tidak boleh. Tidak boleh. Tentu Rasul nggak tahu. Rasul nggak tahu yang gaib. Maka cukup jawab wallahu a'lam. Bukan Allah wa rasuluhu a'lam. Hati-hati. Allah dan Rasulnya tidak selamanya boleh diatofkan, diikrankan, disejajarkan. Tidak selamanya. Ada kalanya boleh, ada kalanya tidak boleh. Kita harus mencintai Allah dan Rasulnya. Betul? Betul. Kita bela Allah dan Rasulnya. Boleh? Boleh. Mari kita taati Allah dan Rasulnya. Boleh? Boleh. Mari kita bertakwa kepada Allah dan Rasulnya. Boleh? Tidak boleh. Bertakwa hanya kepada Allah, bukan kepada Rasulullah. Beda. Bertakwa dengan taat beda. Bertakwa pasti taat, taat belum tentu bertakwa. Demi Allah, demi Rasulullah, boleh? Tidak boleh. Syirik. Syirik. Ya. Jadi Allah dan Rasulnya ada kalanya boleh disejajarkan, ada kalanya tidak boleh. Yang boleh tadi taat, cinta, membela, patuh. Wahai Jibril, tahukah siapa yang datang 3 hari yang lalu? Jibril menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Nabi mengatakan, fa innahu Jibril. Yang datang 3 hari yang lalu itu adalah Jibril. Atakum yu'allimukum amra dinikum. Dia sengaja datang untuk mengajarkan agama kepada kalian. Jadi Jibril bukan nggak tahu lalu nanya kepada Nabi, enggak. Ya. Rasul belum lahir, Jibril sudah tahu Islam itu apa, iman itu apa, ihsan itu apa. Jibril sudah tahu. Ya. Kan umurnya sudah ribuan tahun. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi
warahmatullahi wabarakatuh.